Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia Forum Silaturahmi Pameran Setara Art tadi di workshop Om Agus. Pertama, saya merasa bangga diundang. Yang kedua, saya diminta untuk naik ke atas panggung. Aduh, suatu pengalaman yang luar biasa ya. Bergabung kembali dengan kawan-kawan seniman rupa di acara tadi. Ada beberapa momen yang menurut saya itu perlu kita jadikan perenungan bersama. Pertama, terkait dengan Om Dik yang tadi melakukan satu intermezzo untuk mereaktualisasi cara kerja dan tujuan-tujuan kita berkesenian, dengan tadi yang pengalaman 30 detik diminta untuk menggambar pohon. Saya rasa itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita bersama. Yang kedua, ada diskusi. Saya agak terlambat masuk, saya pikir tidak ada diskusi, ternyata ada diskusi, jadi saya agak terlambat. Begitu masuk juga sudah mau asar, dan ajan asar juga saya sibuk sendiri mencari cara bagaimana bisa wudhu dan sholat seterusnya. Jadi saya nggak terlibat secara intens, tapi saya mendengar diskusi yang cukup hangat menurut saya, yang dimoderatori oleh Om Ireng. Ada Om Birot di sana, ada Om Syakib Sukar lagi di sana. Pertama yang harus saya garis bawahi itu adalah terkait dengan pernyataan-pernyataan yang bisa saja menyulut debat di antara kawan-kawan di situ. Mungkin pada forum itu juga bisa jadi nanti berkelanjutannya itu akan menjadi tema diskusi. Menarik menurut saya apa yang dilontarkan oleh Om Syakib itu, apalagi dengan pernyataan-pernyataan yang nyeleneh bahwa lukisan bagus itu adalah lukisan yang laku ketika dipamerin. Kalau nggak laku ya berarti nggak bagus. Kemudian nah, ini perlu untuk digarisbawahi bahwa ini hanya sebagai sebuah wacana yang menurut saya itu template ya dalam kesadaran kita mengekspresikan cara kita berkesenian. Hanya kalau hal-hal yang seperti ini menjadi semacam paradigma atau menjadi semacam ideologi komunitas, pelan-pelan akan menjadi sesuatu yang mendegradasi nilai-nilai berkesenian kita, karena itu akan menumbuhkan market minded di kepala kita semua, bahwa berkesenian itu tujuan utama itu adalah melakukan membuat karya kita itu selalu harus direspon pasar, atau karya kita itu harus menjadi karya yang laku. Karena apa? Itu bisa mendegradasi, karena nilai-nilai spiritual dalam kesenian itu nanti akan tereduksi hanya sebatas nilai-nilai pasar. Yang kedua, proses berkesenian sebuah proses yang indah, yang bisa dinikmati, bisa dihayati, bahkan bisa mempurifikasi nilai-nilai kemanusiaan kita dalam proses kreatif itu menjadi tindakan spekulatif kita membaca wajah pasar, membaca kecenderungan pasar, membaca masa depan pasar, dan seterusnya. Ini menjadi sesuatu yang bisa saja mengganggu nilai-nilai besar kesenian kita, tujuan berkesenian kita, motivasi berkesenian kita, niat berkesenian kita. Karena kita ketika berkreasi, kita hanya mikirin bagaimana cara
supaya lukisan kita ini laku, karya kita ini laku. Sementara saya rasa kawan-kawan sudah paham semua bahwa pasar seni rupa itu dari dulu sampai sekarang itu wajahnya gelap, susah diraba, spekulasi yang begitu besar, ada cara permainan yang tanda petik mungkin saja itu terjadi manipulasi atau kotor dalam menciptakan pasar baru. Jadi ada tindakan-tindakan di luar dari proses berkesenian, dan itu pun bukan kapasitas seniman lagi, itu kapasitas orang-orang marketing. Nah, kita dalam berproses, saya minta kawan-kawan tetap aja berproses seperti halnya para pelukis-pelukis besar melahirkan karya yang bahkan dia nggak ngerti sama sekali tentang pasar, tapi karyanya itu kemudian punya nilai besar, punya harga yang tinggi, tanpa itu direkayasa atau itu menjadi satu quote besar ketika dia dalam melakukan proses kreativitas melahirkan karya-karya. Nah, ini maksud saya tadi ada semacam upaya mereduksi kehebatan karya seni rupa itu berpangku pada pasar. Nah, market minded ini yang harus kita direspon secara baik. Itu baik untuk menjadi template dalam proses berkesenian kita, tapi itu bukan inti dari proses kita dalam berkesenian. Kalau itu dijadikan semacam ideologi atau cara kita berpikir tentang seni rupa, bahwa seni rupa itu yang bagus harus yang laku, bisa gulung tikar semua nanti kawan-kawan, atau nilai-nilai kemanusiaan universal yang ada inherent di dalam jiwa seni itu akan tereduksi terus, akan terjadi erosi. Nah, ini yang ini mohon maaf ya Om Syakib, supaya kita namanya berdialog ya, supaya kita juga bisa mencari titik tengah bagaimana kita melahirkan sebuah karya yang di dalamnya ada cerminan perjuangan kemanusiaan, memurnikan jiwa kita sebagai seniman, juga sebagai masyarakat, sebagai warga bangsa yang punya misi-misi perjuangan, juga dengan tadi supaya karya-karya seniman ini bisa sukses di pasaran. Nah, hemat saya sebagai seorang yang pernah berkali-kali membeli karya seni rupa, pengalaman pertama saya dalam membeli karya seni rupa itu tidak melihat seniman ini dalam karyanya terlihat sedang merespon pasar atau tidak. Itu saya tidak bisa baca sama sekali. Yang kedua, pengalaman saya membeli karya-karya serupa itu, seni rupa, itu justru ada first such experience saya, pengalaman pandangan pertama saya terhadap karya itu. Lukisan yang menarik buat saya adalah lukisan yang ketika pandangan pertamanya itu tiba-tiba ada rasa greget gitu di hati saya. Gila ini, lukisan ini gila. Nah, pengalaman pertama saya itu munculnya dari mana sih, kok bisa tiba-tiba melahirkan greget? Setelah saya beli, kemudian saya pelajari, saya pandangi lukisan itu berkali-kali, dan saya mendapati satu konsep yang luar biasa di dalam karya itu sendiri. Nah, berarti karya yang saya beli itu dilukis dengan satu konsep yang bagus, yang rigid,
konsep yang jelas, dan itu diperjuangkan secara maksimal dalam bentuk-bentuk rupa. Nah, ini saya yakin bisa juga dilakukan oleh kawan-kawan di Setara, forum silaturahmi Setara. Sebelum karya itu dilahirkan, kalau ingin laku di pasaran, mulai saja dengan bagaimana merumuskan atau mendeskripsikan lebih awal tentang apa yang ingin dia lukis. Dengan begitu, karyanya itu akan tertuntun secara baik, baik itu pada tingkat teknisnya, pewarnaan, apa namanya, garis rupanya dan segala macam. Itu pasti akan tertuntun dengan sendirinya kalau konsepnya itu kuat. Ya, saya juga setuju dengan Om Sakib ketika mengatakan bahwa ini banyak seniman-seniman yang dalam berkarya mengalir aja. Mengalirnya kemana? Saya setuju. Kalau mengalir aja itu konsep yang sebetulnya apatis terhadap sesuatu yang akan dia lahirkan. Ini bukan juga apa namanya, pijakan saya. Pijakan saya itu justru pada bagaimana karya itu bisa mengalir dalam proses kreatifnya setelah dirumuskan secara baik dengan konsep yang benar, yang rigid, yang pada akhirnya mengalir. Teknik itu akan keluar sendiri, pewarnaan akan keluar sendiri, itu akan mengalir terus karena konsep itu sudah jelas. Nah, bahwa konsep ini nanti akan menjadi makna yang utuh sampai kepada pembeli, itu lain hal. Bisa jadi konsepnya seperti ini, maunya begini, hasilnya begini, dicintai oleh calon pembeli, kemudian dibeli karena pembeli memaknainya bahwa karya A ini luar biasa karena konsepnya begini. Padahal konsep antara konsep perupa dan konsep pembeli itu berbeda. Tapi karena si pelukis ini membangun konsep secara bagus, pesan yang di B ini juga akan tertangkap secara bagus, walaupun itu beda dimensi pemahamannya. Mungkin pemahaman pembeli justru bisa lebih bagus ketimbang konsep yang ini. Artinya ada pengembangan konsep, tapi konsep dasarnya, bahan mentahnya itu sudah bagus. Sebab ada beberapa karya dari pelukis yang sama yang saya beli, saya melihat karyanya pada momen ini bagus, momen berikutnya kurang bagus. Jadi saya nggak beli. Di sini saya beli, di sini saya beli. Jadi saya beli itu bukan karena melihat kebesaran nama. Yang kedua, saya membeli juga tidak melihat apakah karya ini itu punya kecenderungan pasar atau tidak. Nggak ada. Saya membeli barang-barang lukisan itu melihat itu tadi. Pasar akan tercipta sendiri kalau pembeli mendapatkan pengalaman pertama melihat lukisan itu dengan energi-energi yang dilahirkan oleh yang karya itu sendiri, yang melahirkan akhirnya respon yang greget di mata calon pembeli. Itu pertama. Yang kedua, terkait pemamer tadi, itu saya melihat justru ada banyak bentuk, banyak aliran, banyak teknik. Ada yang mohon maaf, ada yang kurang bagus, ada yang bagus sekali. Nah, karena ini tadi tercampur, warnanya bercampur, kualitasnya bercampur, tekniknya bercampur, akhirnya yang bagus justru tenggelam. Mungkin ini karena konsekuensi dari pameran bersama yang menurut saya juga tidak dikurasi secara ketat ya, cukup longgar. Nah, ke depan apa yang perlu dilakukan? Pertama itu adalah bahwa pelukis silahkan kembali kepada nilai-nilai perjuangan masing-masing di level pendidikan. Jadi dia pelukisnya ini concern terhadap dunia pendidikan, dia melukis pendidikan walaupun itu tidak sedang ada tren di situ. Ya, tema lingkungan. Nah, silahkan aja. Jadi
pulang kepada konsentrasi masing-masing, abaikan dulu tentang market mindednya. Nah, kemudian nilai-nilai kemanusiaan, yaitu terkait dengan penghayatan kita sebagai pelukis, supaya jangan kalah nih sama AI, karena AI itu udah mulai canggih tuh melahirkan karya-karya rupa yang bagus ya, gambar-gambar yang bagus. Nah, cuman kan bagaimanapun itu tetap mesin. Mesin itu tidak punya perasaan. Yang punya perasaan itu manusia. Nah, kita memanfaatkan perasaan kita, soul kita. Jangan memangku proses kreatif kita itu kepada pasar. Justru pada perasaan kita, soul kita, jiwa kita. Itu harus diperhatikan. Yang kedua, dalam melakukan pameran nanti secara art, saya minta kebersamaan kawan-kawan dalam forum silaturahim setara art ini. Pameran bersama forum silaturahim setara art itu jangan semua anggota harus pameran itu. Kalau memang temanya kita bangun secara bagus, konsepnya kita buat secara bagus, biarkan yang berpameran adalah mereka yang sudah siap karyanya sesuai dengan konsep yang ditetapkan secara bagus, yang matang. Ada 100 orang anggota yang mampu pameran tuh untuk periode ini adalah 5 orang. Ya 5 orang aja diusung oleh rame-rame. Nggak mesti satu komunitas semuanya harus berpameran atas nama komunitas. Nggak perlu menurut saya. Cukup diwakilkan saja oleh mereka yang sudah siap, sehingga karya-karya yang ditampilkan itu betul-betul karya-karya yang memang sudah layak untuk berhadapan dengan pasar gitu loh. Jadi pasar itu diciptakan oleh satu proses kurasi kita yang bagus dengan konsep yang bagus, bukan kita meraba-raba pasar capek sendiri karena pasar itu wajahnya gelap gitu. Itu yang saya ajukan kepada kawan-kawan di forum silaturahim setara art ini. Kemudian kalau ada di antara anggota yang mungkin secara teknis masih perlu pengembangan, disiapkan juga itu level itu. Jadi ada kelas itulah, dibikin ada kelas yang advance, ada kelas yang intermediate, ada kelas yang basic. Nah, itu saya rasa wajar untuk pengembangan anggota. Jangan dicampur mereka yang sudah advance, yang baru yang di level intermediate, yang di level basic itu dicampur. Jadi ketika kita datang ke satu ruang, di situ jadi kayak pasar bebas begitu, pasar pagi, susah kita nyari mana bawang, mana cabai yang segar, yang busuk itu udah campur baur, apalagi tanahnya belok segala macam. Jadi perlu memberi klasifikasi di komunitas bahwa ada beberapa orang yang memang sudah masuk level ini yang dipamerkan, dan ini di satu momen ini kelompok advance yang pameran, besok bulan berikutnya adalah kelompok intermediate. Jadi kita calon pembeli ini ngerti bahwa kita ini sedang masuk ke ruang pameran di level intermediate, maka kita akan mendapatkan kualitas yang seperti itu dengan harga yang seperti itu. Yang basic ya seperti itu bentuknya, harganya pun mungkin lebih murah daripada itu. Yang advance ya juga kita akan bersiap dengan harga mahal karena memang mutunya mahal. Jangan sampai kita masuk ke ruangan, kita yang satu harganya sekian, yang satu harganya meledak tinggi. Nah, ini karut marut gitu. Ya tetap harus dibedain pasar toko emas dengan toko kuningan dengan toko perak, itu ya memang harus dipisahkan supaya kita bisa mendapatkan satu calon pembeli yang memang dia secara sadar sudah siap berhadapan dengan barang dagangannya dari kawan-kawan setara art. Nah, itu aja yang ingin bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Makasih Om Sakib, Om Dirot, Om Ireng, Om Dik Doang, Om Ridwan Manantik.
om-om yang lainnya, terutama Om Basuki yang rambutnya selalu dikepang. Semoga uangnya jangan terkepang, uangnya harus terurai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjangan ya.